Donald Trump kembali menang di Pilpres Amerika Serikat. Nah, dia meraih 70 juta suara. Sementara lawannya yakni Kamala Harris hanya meraup 65 juta suara lebih gitu ya. Dan Donald Trump ini memenangkan 277 suara elektoral, sementara Kamala Harris cuma sekitar 224 suara elektoral saja. Nah, kira-kira gimana sih pengaruh kemenangan Trump atas dunia, wabil khusus dunia Islam? Kita akan bahasnya dengan Bung Farid Wajdi. Beliau adalah Direktur Forum on Islamic World Studies. Assalamualaikum, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bung Farid. Ini Donald Trump menang lagi gitu. Nah, ini apakah menjadi sebuah fenomena yang wow gitu ya bagi dunia dan bagaimana pengaruhnya nanti kepada dunia Muslim? Silakan Bung Farid. Ya, kemenangan Donald Trump ini beberapa pihak mengatakan bukan berarti Donald Trump yang terbaik. Ya, hanya saja eh, pemilu ini berhadapan dengan eh, pilihan ya antara Donald Trump yang sebenarnya tidak begitu baik dengan Kamala Harris yang dianggap memang tidak kompeten ya. Eh, dan ini sekaligus kalau kita lihat menunjukkan eh, bagaimana potret bangsa Amerika ya. Kalau kita lihat slogan-slogan dari Donald Trump sejak dulu sampai sekarang itu kan slogan-slogan yang sangat eh, Amerika ya, eh, Amerika sentris ya, yang menggambarkan kebesaran Amerika yang sehingga kalau kita lihat slogan-slogan Donald Trump adalah slogan-slogan yang sangat narsistik ya. Dia masih menggunakan slogan pemilu dia sebelumnya yaitu Make America Great Again ya. Kali ini juga eh, Donald Trump menambah slogan Save America. Save America ini muncul setelah selama pemerintahan Joe Biden dianggap kondisi Amerika lebih buruk lagi karena itu Donald Trump muncul seolah-olah menjadi penyelamat Amerika. Jadi kalau kita lihat slogan-slogan narsistik ini adalah slogan-slogan yang menggambarkan ya Amerika sebagai suatu negara yang merasa hebat, merasa besar dan Donald Trump lebih mewakili dalam hal itu dibanding dengan lawannya Kamala Harris ya. Iya, Bung Farid. Kalau kita melihat kondisi Amerika Serikat secara ekonomi, baik di zamannya Donald Trump maupun Joe Biden, ini kan banyak sekali gelandangan gitu ya. Nah, dikhawatirkan nanti dengan semakin merosotnya ekonomi Amerika Serikat, ini dia akan menekan dunia Islam, termasuk di Indonesia gitu. Nah, menurut Bung Farid gimana pandangan ekonomi ke depan atas kemenangan Donald Trump ini, Bung Farid? Ya, kalau saya lihat ini lingkaran kebodohan pemilu Amerika ya. Kenapa saya katakan lingkaran kebodohan? Sebenarnya kenapa Joe Biden itu terpilih? Karena pemilu pemilih Amerika itu melihat selama pemerintahan Donald Trump sebelumnya, Amerika dalam kondisi yang buruk dalam segala aspek, termasuk ekonomi ya. Kemudian Joe Biden terpilih. Ternyata Joe Biden tidak bisa memenuhi harapan-harapan rakyat Amerika ya, dalam perkara ekonomi terutama ya. Maka muncul muncul kembali Donald Trump dan masyarakat Amerika berharap lagi kepada Donald Trump gitu kan. Ini yang saya katakan lingkaran kebodohan pemilu Amerika. Jadi bagaimana masyarakat Amerika itu bergantung pada orang yang sama, yang dulunya mereka tolak ya karena kegagalannya ya. Karena persoalan Amerika sekarang ini sesungguhnya persoalan yang sistemik ya. Itu bukan persoalan yang sifatnya
individualis ya. Karena yang dialami oleh Amerika sekarang ini adalah kegagalan sistem ya, karena Amerika dibangun dengan sistem kapitalistik ya. Dan ini pula lah yang akan berpengaruh terhadap dunia Islam ya. Siapapun yang terpilih ke depan itu tidak, siapapun yang terpilih ya, termasuk Donald Trump yang sudah terpilih, itu tidak akan membawa perubahan yang berarti terhadap kebijakan Amerika di dunia Islam ya. Karena Amerika ini adalah satu negara yang berbasis ideologi kapitalistik ya. Sebagai negara yang berbasis ideologi kapitalistik, kebijakan politik luar negerinya adalah bagaimana menyebarluaskan kapitalisme di seluruh dunia dengan berbagai cara ya. Eh, Bahkan dengan cara perang sekalipun ya, seperti yang dilakukan oleh Amerika di Afghanistan, di Irak misalkan. Yang kedua, metode politik luar negeri Amerika itu adalah penjajahan dan ini tidak akan pernah berubah ya dalam kebijakan luar negerinya. Penjajahan dalam berbagai bentuk, bisa penjajahan ekonomi, bisa penjajahan politik, bisa penjajahan sosial budaya. Nah, karena itu kita tidak bisa berharap banyak ya terhadap apa yang terjadi di Amerika sekarang ini. Saya kira seharusnya eh, dunia Islam, terutama kaum muslimin di Amerika itu eh, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa pemilu di Amerika itu sesungguhnya adalah ilusi untuk bisa dikatakan akan memperbaiki kebijakan Amerika terhadap dunia Islam ya. Sebagaimana kita melihat sebelumnya ya, bagaimana eh, Donald Trump dahulunya itu di, 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 dipilih gitu ya, padahal Donald Trump penuh dengan kontroversi ya terhadap kebijakan-kebijakannya terhadap dunia Islam ya. Demikian juga eh, harapan terhadap pemilu Amerika untuk memberikan dampak positif terhadap dunia Islam itu adalah ilusi ya, karena Amerika itu sudah memiliki kebijakan yang berbasiskan pada kapitalisme ya, dan seharusnya umat Islam terutama di Amerika itu belajar ya bagaimana dahulu umat Islam berharap pada Barack Obama ya, seorang yang disebut demokrat, seorang yang disebut lebih humanis ya. Tapi kalau kita lihat ya, Barack Obama ini dalam kebijakannya tetap memerangi kaum muslimin ya, memperluas agenda perang melawan teror di seluruh di seluruh dunia Islam, menggunakan pesawat tanpa awak, kemudian menekan perubahan-perubahan di dunia Islam seperti Arab Spring ya, termasuk revolusi di Suriah ya. Eh, Akhirnya kalau kita eh, lihat ya, apa, Obama tidak lagi terpilih ya. Kemudian ada harapan pada Donald Trump ya, padahal kebijakan-kebijakan Donald Trump juga terkait dengan Israel misalkan nyaris sama ya. Bahkan di masa Donald Trump, kalau kita lihat, Donald Trump mengakui ya Yerusalem itu sebagai ibu kota entitas penjajah Yahudi ya. Bahkan Donald Trump menyebarkan berbagai macam bom ya, induk segala bom ya di Afghanistan ya. Kemudian harapan muncul pada Joe Biden ya, seorang Demokrat ya, yang diharapkan bisa memberikan harapan pada dunia Islam. Tapi apa yang terjadi ya itu sangat tampak jelas bagaimana dukungan Joe Biden terhadap entitas penjajah Yahudi ya, untuk melakukan pembantaian terhadap dunia Islam ya. Jadi itu maka kita bisa sebutkan pemilu-pemilu eh, Amerika itu tidak bisa diharapkan banyak untuk memperbaiki kebijakan Amerika di dunia Islam ya. Apalagi perlu kita pahami ya, di Amerika Serikat ada yang disebut dengan istilah eh, deep state ya. Deep state itu adalah sebenarnya kelompok inti dari Amerika yang mempengaruhi kebijakan Amerika secara tidak terbuka ya. Kelompok deep state inilah yang kalau kita lihat banyak mempengaruhi kebijakan Amerika, siapapun yang kemudian menjadi presidennya. Nah, kelompok deep state ini kalau kita lihat sebagian besar adalah para pemilik modal ya. Itulah yang sesungguhnya banyak
mempengaruhi pemilu di Amerika. Jadi siapapun presiden Amerika itu pasti lebih berpihak kepada pemilik modal ya, karena adanya kelompok deep state ini. Saya kira begitu. Ya, baik. Terakhir, Bung Farid, bagaimana strategi yang mesti ditempuh umat Islam untuk melawan kekuatan politik dan ekonomi Amerika Serikat? Maaf, untuk melawan kekuatan ekonomi dan politik Amerika Serikat ini apa yang harus dilakukan oleh dunia Islam, Bung Farid? Ya, pertama kita perlu tegaskan bahwa umat Islam tidak boleh bergantung kepada negara lain, ya, apalagi kepada Amerika Serikat yang jelas-jelas menjadikan umat Islam dan kaum muslimin, umat Islam dan Islam sebagai musuh mereka. Dan kebijakan-kebijakan mereka itu adalah kebijakan yang benar-benar memerangi kaum muslimin, ya, sehingga dalam Islam mereka masuk dalam kategori muhariban fi'lan, ya. Eh, karena itu berharap pada negara yang memerangi kaum muslimin, ya, itu adalah suatu kebodohan. Yang harus dibangun oleh umat Islam itu adalah kekuatan mereka sendiri, ya. Bagaimana umat Islam menjadi negara yang adidaya, ya, yang bisa mengimbangi Amerika. Nah, kalau kita bicara bagaimana umat Islam untuk menjadi negara adidaya, maka pilarnya itu pertama adalah persatuan kaum muslimin, ya. Ini menjadi penting, ya, adalah sulit untuk mengalahkan Amerika kalau umat Islam tidak bersatu. Yang kedua adalah berbasis kepada syariat Islam, ya. Karena pengaturan yang berbasis pada syariat Islam inilah yang akan menjadikan umat Islam menjadi independen, ya, dalam pengaturan urusan-urusan mereka. Tidak kemudian memberi celah bagi penjajahan atau intervensi negara-negara imperialis, ya. Yang ketiga adalah kepemimpinan yang satu di dunia Islam, di bawah naungan khilafah Islam. Jadi tiga poin inilah yang penting bagi umat Islam untuk menjadi negara adidaya, dan itulah yang akan bisa mengimbangi Amerika Serikat, ya. Tanpa kemudian kita berharap dan bergantung kepada Amerika Serikat, karena berharap kepada Amerika Serikat seperti kata pepatah bagaikan menggantang asap, ya. Bagaikan menggantang asap, jadi langsung hilang gitu ya, nggak ada Ya, apa-apanya. harapan semu. Kalau dalam Al-Quran itu berlindung kepada seperti berlindung kepada sarang laba-laba gitu, ya. Itu suatu hal yang sangat lemah sebenarnya. Iya. Baik, terima kasih Bung Farid atas penyampaiannya. Semoga Bung Farid sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Amin. pemirsa, kabar petang yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.